Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah dalam keadaan baik, dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat, kita bisa kembali bersilaturahmi dan mengkaji ayat-ayat Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan bahasan yang lalu, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya. Namun sebelumnya kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni segala dosa kesalahan kita semuanya. Dosa kesalahan kedua orang tua kita, begitu juga dosa kedua orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala diberikan pemahaman yang mendalam tentang ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasul, dan diberikan kekuatan kesabaran untuk dapat menjalankannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita baca ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikah. Wa iz, dan iz itu dimaknai sebagai suatu untuk mengingat di masa lalu. Ingatlah. Ya. Qala, berfirman siapa rabbuka, Tuhan kamu. Kepada siapa? Lil malaikah, kepada malaikat. Bagaimana firman Allah? Inni, sesungguhnya aku ja'ilun, menjadi orang yang menjadikan fil ardi, di muka bumi, khalifah. Nah, khalifah itu artinya pengganti. Khalifah dari kata khalafa artinya di belakang. Jadi kalau misalnya khalifah, kita kenal misalnya khalifah siapa? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ada khalifah
Umar bin Khattab, ada Khalifah Utsman bin Affan, ada Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya kan? Khalifah. Khalifah itu artinya orang yang ada di belakang, orang yang meneruskan. Nah, gitu. Sebagai pengganti. Atau bisa diartikan sebagai amir, pemimpin. Nah, itu. Maka Allah mengingatkan, ya, ini kejadiannya di alam yang dahulu kala, terjadi di masa yang lalu. Dan kita tentu tidak hadir, tapi dengan diberitahu kepada kita ayat ini, seolah-olah kita hadir di situ. Hadir ketika Allah berfirman kepada malaikat, dan hadir ketika tahu ketika malaikat mempertanyakan tentang apa yang diciptakan Allah. Ya, khalifah. Jadi pengganti atau pemimpin. Pemimpin untuk memakmurkan apa? Memakmurkan bumi. Ya. Jadi dengan ini tugas manusia itu menjadi dua tugas utamanya. Satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan manusia kecuali untuk menyembah. Jadi abid, hamba Allah. Yang kedua menjadi khalifah, ya, dimulai dengan penciptaan pertama yaitu Adam. Qalu, berkata, siapa yang berkata? Malaikat. Ataj'alu apakah kamu menciptakan fiha di dalam bumi may yufsidu fiha, man orang yang yufsidu merusak fiha di muka bumi, wa yasfikud dima dan menumpahkan dima darah. Artinya malaikat menanyakan kepada Allah bahwa kenapa malaikat bertanya kepada Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti merusak dan menumpahkan darah? Seakan-akan malaikat sedikit protes. Seolah-olah gitu ya. Seolah-olah protes. Ya, atau seolah-olah malaikat sudah mengetahui masa depan manusia, bahwa nanti ke depan manusia itu merusak dan menumpahkan darah. Tapi terlepas daripada itu, kita baik sangka bahwa yang ditanyakan malaikat itu adalah memang sudah menjadi ketentuan Allah untuk kita tahu bahwa fungsi manusia pada dasarnya sebagai khalifah yang membuat kemaslahatan di muka bumi. Tapi memang tidak akan terlepas dari itu juga, pasti ada kerusakan yang akan dilakukan manusia dan pertumpahan darah yang dilakukan manusia. Kenapa? Karena khalifah itu anggap pemimpin. Pemimpin itu artinya memutuskan perkara, pasti ada yang baik, ada yang tidak baik. Gitu. Berarti prediksi malaikat Allah berarti ada yang tidak baik. Yang tidak baik itu bisa jadi yang merusak dan yang membunuh. Sebagian ahli tafsir juga mengatakan boleh jadi karena ini khalifah, jadi setiap itu ada pengganti. Ada makhluk sebelum manusia yang kita tidak tahu apa namanya, ya, yang pernah menjadi khalifah, yang kemudian hilang, ya. Kemudian Allah ganti dengan manusia, maka malaikat dengan pengetahuan lamanya menanyakan, dulu yang pernah menjadi khalifah di muka bumi itu melakukan perusakan dan melakukan pembunuhan. Maka dengan ilmunya malaikat menanyakan, engkau ciptakan manusia ini, apakah akan seperti itu? Gitu. Jadi berbagai macam, ya, multi penafsiran. Tapi kita anggap yang terbaik adalah bahwa kenapa dicantumkan di dalam ayat Al-Quran ini adalah bahwa memberikan pengajaran kepada kita, ya,
Nah, bahwa prediksi malaikat itu nanti akan bisa kita bantah. Tidak selalu bahwa kita akan merusak dan menumpahkan darah. Nah, itu yang terpenting. Nah, kemudian udah nanya, dia menaikkan dirinya. Nah, itu bahasanya nih. Tapi kan nggak mungkin ya malaikat, karena malaikat itu udah makhluk yang baik. Nah, nusabbihu kami, nusabbihu. Kami selalu bertasbih, bihamdika, memuji engkau, wahai Allah, wa nuqaddisulah, dan mentakdiskan engkau, mensucikan namamu. Jadi tugas malaikat emang seperti itu. Ya, jadi malaikat bilang bahwa kami adalah makhluk yang kerjaannya tasbih dan tahmid, mensucikan Allah. Tapi sebetulnya ini nggak bisa menjadi bahwa malaikat itu makhluk yang hebat. Kenapa makhluk yang hebat? Saya katakan kenapa jadi nggak bisa jadi makhluk paling hebat? Karena dia memuji, karena dia bertasbih, sebetulnya tidak diberikan pilihan oleh Allah. Dia bukan makhluk yang diberikan pilihan oleh Allah. Paham ya? Karena emang udah settingannya seperti itu. Jadi emang udah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang nurut. Berbeda dengan manusia. Manusia diciptakan dengan ikhtiar. Dengan pilihan. Bisa pilih baik, bisa pilih buruk. Maka kalau dibandingkan malaikat dengan manusia, maka lebih, kalau dia baik, ya, manusia baik, maka kebaikan manusia akan jauh melebihi malaikat. Kenapa? Karena malaikat berdasarkan pilihannya dan kesadarannya. Sedangkan malaikat baik, emang karena udah begitu adanya. Emang karena udah diciptakan nurut, udah settingannya seperti itu, nggak bisa enggak. Nah gitu. Nah kita ingat lagi, karena malaikat udah seperti itu. Kita buka surat At-Tahrim, surat 66. Ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, beda ya sama manusia. Nah, di kalimat terakhir, malaikat itu kata Allah, ya, Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. La ya'suna, mereka itu adalah sekelompok, ya. Malaikat itu sekelompok atau banyak, ya, malaikat itu la ya'sunallah. Mereka itu tidak bermaksiat kepada Allah. Settingannya memang tidak bermaksiat. Ma amarahum, apa yang diperintahkan kepada mereka atau yang diperintahkan Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna, dan mereka adalah senantiasa melakukan ma yu'maruna, apa yang diperintah. Jadi mereka itu kayak bahasa kita apa ya? Robot ya. Robot yang udah disetting udah. Jadi misalnya
Kayak misalnya kita, ya anggaplah kita punya apa ya? Punya hewan yang berbicara, burung lah ya. Coba ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, burung lah, burung kakak tua. Ya udah settingannya assalamualaikum aja, udah karena dia baru bisa assalamualaikum ya assalamualaikum aja, nggak bisa kata-kata yang lain. Nah malaikat itu settingannya udah begitu, settingannya udah tasbih aja, muter-muter, ya yang tawa-tawa apa aja udah, nggak ada yang lain. Tapi kalau manusia diberi pilihan, nah itu hebatnya manusia. Nah, maka kalau manusia itu baik, kalau manusia itu soleh, maka kualitas manusia itu bisa melebihi kualitas malaikat dengan pilihannya, karena pilihan dan kesadaran. Sedangkan malaikat itu sudah memang udah begitu baku untuknya. Itu yang terjadi. Ya, nah itu kita kalau manusia berbeda. Misalnya manusia berbeda diberikan, ada yang dalam taklid aja, ya dalam beragama aja. Manusia itu diberikan kebebasan. Ya, kita lihat surat 2 Al-Baqarah. Ayatnya setelah ayat kursi 256. Ibu punya terjemah? Oh ada, oh ya, nggak apa-apa. Nggak ada bu, yang terbuka pinjaman, pinjamin di bawah. Ya. Maaf bu. Ya, 256. Yang berinya apa cak? Iya. Silakan. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Taugut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi kalau kita berbeda, malaikat itu udah settingannya. Udah. Tapi kalau kita diberikan kebebasan Allah, kita itu makhluk ikhtiar, makhluk yang diberikan pilihan. Jadi bisa beriman, bisa tidak. Tapi Allah sudah berikan petunjuk-petunjuk. Gitu. Ya. Allah sudah berikan petunjuk. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Allah sudah berikan petunjuk. Nah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, kata Allah, ya, "Faman yakfur bitaghut", barang siapa yang ingkar kepada tagut. Tagut itu artinya sesembahan selain Allah. Artinya dia nggak beriman kepada yang selain Allah. Sebaliknya, wa yu'min billah, dia hanya beriman pada Allah. Maka kata Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kuat. Artinya kepada kebaikan. Wallahu samiun alim. Nah, gitu. Ya. Tidak ada paksaan. Tapi ketika kita sudah berislam,
Nah, ketika kita sudah berislam, apa yang terjadi? Udkhulu fi silmi kaffah. Kita harus masuk Islam secara sempurna. Jadi kalau ini, kita kan udah Islam nih. Kita udah pilihan. Karena ketika kita balik, kita udah milih Islam. Maka kita harus benar-benar memegang Islam secara sempurna. Gitu. Jadi berusaha untuk menyempurnakan keislaman kita sampai kapan? Sampai kematian. Ya kan? Karena menuntut keislaman itu nggak bisa langsung. Nabi aja berdakwah prosesnya 23 tahun. Ya. 23 tahun. Nah, itu. 23 tahun. Jadi panjang kan? Nah. Maka proses kita mengenal Islam itu juga, menyempurnakan Islam itu juga proses yang panjang. Ketika kita sudah menetapkan Islam dari balik sampai wafat kita. Kenapa sampai balik? Karena ketika anak-anak ini belum ada pilihan. Mereka belum dibebani hukum. Anak seperti ini belum ada beban hukum. Kalau dia baik, dia akan membawa kebaikan pada orang tuanya. Kalau dia tidak baik, akan memberikan keburukan pada orang tuanya. Siapa yang dituntut? Anak dituntut enggak? Enggak. Yang dituntut adalah orang tuanya. Baik dan buruknya yang diterima dari orang tuanya. Karena kewajiban orang tuanya mendidik. Maka sepakat ahli sunnah wal jamaah kayak kita sepakat bahwa anak kecil yang wafat sebelum balik itu belum ada kewajiban, belum ada dosa dan pahala. Kecuali dalam satu hal. Ibadah hajinya dihitung jika dia udah belum balik, tapi udah haji, ikut bapaknya mungkin ya, ikut ibunya. Ketika dia sudah balik, dia beragama Islam, sampai dia mati, nggak bisa haji, nggak sempat haji. Tapi dulu sebelum balik dia udah haji, maka hajinya dihitung. Tapi kalau dia sempat haji, maka haji yang ketika dia sudah balik itulah yang dicatat sebagai haji yang wajib. Hanya haji aja. Maka sepakat. Jadi siapapun dia. Makanya anak itu dia kan suci. Sekalipun dia terlahir dari ibu yang Nasrani. Sekalipun dia lahir dari ibu yang Yahudi dan Majusi. Jadi sebelum dia balik, dia masih dalam tataran suci. Walaupun ada kan. Iya. Nggak ada ya, nggak ada nama kita aja yang bilang anak zina, nggak ada anjing. Yang dosa, yang melakukan kejelekan adalah ibunya, bapaknya. Itu. Anak tetap dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Tetap tapi terimbas pada orang tuanya. Kalau di masyarakat terimbas sama nama baik orang tuanya. Karena orang tuanya tidak baik, ya anak kena getahnya. Walaupun dalam hitungan kita agama anak ini tidak punya salah, tidak punya dosa. Ya. Itu. Tidak ada hitungan anak zina sebetulnya gitu. Ya, yang salah adalah orang tuanya. Gitu. Ya, kita kembalikan ayat kita ke surat Al-Baqarah lagi, ayat yang 30. Jadi malaikat mempertanyakan itu. Ya, dan malaikat memang adalah makhluk yang kerjanya bertasbih, kemudian mensucikan Allah sekaligus bertahmid kepada Allah. Maka kemudian Allah jawab pertanyaan malaikat itu. Qala berkata, berfirman Allah.
Ini sesungguhnya aku a'lamu lebih mengetahui ma la ta'lamun. Dari apa-apa yang tidak kamu ketahui. Bahwa malaikat ya tidak mengetahui kecuali ilmu yang diberikan oleh Allah. Nah, gitu. Makanya nanti dia akan mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, kita baca ayat berikutnya, Bun. 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Ya. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Iya. Jadi salah satu ya keunikan kehebatan manusia adalah karena dia dibekali perangkat ilmu untuk menangkap ilmu, yaitu pikiran, otak yang mampu untuk berpikir. Itu kelebihannya manusia dibanding malaikat. Maka kemudian Allah ajarkan dia wa 'allama Adamal asma'a kullaha, wa 'allama dan mengajarkan ya, Allah mengajarkan Adama kepada Adam itu asma'a nama-nama kullaha semuanya. Jadi Allah Adam ini nama diilhamkan oleh Allah. Ini namanya ini, fungsinya ini. Ini nama fungsinya ini. Ini namanya ini, fungsinya ini. Ini dan dia cepat untuk belajar. Nah, gitu. Ya, itu. Nah. Kemudian ambiuni. Nah, kemudian ya. Summa aradahum 'alal malaika. Kemudian dia tunjukkan kepada semua malaikat. Allah tunjukkan kemampuan Adam ini di hadapan para malaikat. Jadi diuji. Kalau tadi kan malaikat merasa bahwa dia yang paling hebat dalam saat ini. Tapi kemudian ya Allah ajarkan Adam dengan pengetahuan ya. Tentu pengetahuan itu awalnya dari nama-nama. Ya. Kenapa dari nama-nama coba? Karena semua kan nama ya. Kita belajar ilmu biologi kan kenal dulu kan nama. Oh ini alat reproduksi laki-laki, ini perempuan, ini begini ya kan. Nah, matematik juga kan dari nama-nama kan. Oh ada X, ada Y, ada ya kan. Ada huruf. Nah ini. Nah begitu deh. Ada angka dan sebagainya. Oke. Summa aradahum dan tunjukkan semuanya alal malaika kepada malaikat, dan Allah berfirman faqala ambiuni, sebutkan kepadaku asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi paparkan nama-nama itu kepada malaikat. Allah ajarkan Adam, kemudian nama-nama itu diserahkan kepada malaikat. Kata Allah sebutkan nama-namanya, fungsi-fungsi dari nama-nama itu. Misalnya kambing, apa manfaatnya, apa ya, gitu ya lah. Ya, jika kamu yang benar, maka malaikat qalu, mereka berkata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka, subhana itu artinya bahwa Allah itu suci dari apapun yang kita pikirkan, dari
kejelekan-kejelekan dari apapun yang tidak layak disandingkan dengan nama Allah. Nah, tidak ada ilmu, kata malaikat, bagi kami kecuali apa yang telah engkau ajarkan. Karena malaikat tidak diajarkan, Adam diajarkan. Inilah yang membedakan malaikat dengan manusia. Inilah yang membedakan manusia dengan malaikat. Maka malaikat mengatakan kami tidak ada pengetahuan karena kami tidak mempelajarinya. Innaka antal alimul hakim, sungguhnya engkau adalah zat yang alim, yang maha mengetahui dan hakim maha bijaksana. Kemudian Allah langsung qala, berfirman Allah, ya Adam, wahai Adam, ambihum, sebutkan nama-nama yang kamu pelajari itu bi asmaihim, kepada mereka, kepada malaikat. Jadi langsung diuji. Bukan Allah bilang, Adam, kamu udah pelajari nama-nama ini, sekarang aku uji. Enggak. Tapi Adam, ajarkan kepada malaikat, sebutkan itu kepada malaikat. Jadi di sini Adam seolah-olah udah siap untuk mengajar. Ngajar siapa? Malaikat. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka tak kala nama-nama itu sudah disebutkan, diberitahu oleh Adam kepada mereka, qala, Allah berfirman, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Bukankah aku sudah katakan lakum, padamu malaikat, ini sesungguhnya aku a'lamu, lebih mengetahui ghaibas samawati wal ardh, apa yang gaib di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku maha mengetahui apa yang disembunyikan, apa yang nampak dan apa yang disembunyikan. Jadi ini berkenaan kisah penciptaan Adam. Jadi kemuliaan Adam karena ada apa? Ilmu. Ya. Ingat ya. Jadi kemuliaan Adam, kemuliaan manusia adalah karena ilmu. Berarti manusia akan terangkat derajatnya di hadapan Allah karena ilmu. Nah, ini yang harus kita pelajari. Kebanyakan kita senang beramal tanpa berilmu. Maka yang harus didahulukan adalah ilmu. Tapi setelah ilmu baru kemudian kita amalkan. Banyakan kita ngamal tapi tanpa ilmu. Belajar kitabullah tidak mau, tapi amal, biar suami enggak kemana-mana. Amalannya apa ini? Kemana-mana di rumah. Apa dia belajar padahal ya. Jadi ilmu itu derajatnya punya derajat ketinggian luar biasa. Maka selalu iman, amal soleh. Iman itu mewakili ilmu, dan kemudian amal soleh itu pekerjaan, praktek daripada ilmu. Maka jelas Allah, contoh akhirnya misalnya surat 39 Az-Zumar ayat 9. Sembilan ayat. 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri?
karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Ya. Apa yang kita ambil petik dari pelajaran ini? Ada di situ kata-kata firman Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Allah tanya. Pertanyaan Allah ini enggak butuh jawaban. Secara otomatis kita pasti jawab. Apa kata Allah berfirman? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama enggak orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Iya, beda. Pasti lebih beruntung orang yang tahu. Orang berilmu pasti lebih beruntung. Pasti ada bedanya antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ya. Itu. Bahasanya seperti itu. Kita lihat ilmu. Kedua, kita lihat surat Mujadilah. Al-Mujadalah surat 58 ayatnya 11. Ini dijadikan ayat untuk menuntut ilmu. Motivasi untuk menuntut ilmu. Al-Mujadilah surat 58 ayat 11. Ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah ke lapangan dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi lapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Nah, di kalimat yang terakhir, ya rafa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu, Allah mengangkat alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, di antara kamu, di antara kita ini yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah mereka yang beriman. Satu, karena imannya. Jadi karena iman kita diangkat derajat kita. Yang kedua, kita diangkat derajatnya karena ilmu. Walladzina utul ilma darajat. Dan kita diangkat derajat kita karena ilmu. Apa yang kita amalkan? Belakangan, ntar. Ya, amal itu adalah buah dari ilmu, buahnya. Maka harus kita punya ilmu lebih dulu. Bagaimana kita akan sholat kalau kita tidak punya ilmu tentang sholat? Bagaimana kita akan sholat kalau kita belum pernah belajar toharoh? Nggak mungkin kita bisa sholat, kita tidak bisa bedakan mana najis, mana yang tidak najis. Kita tidak tahu mana yang harus kita hilangkan, ya, cara menghilangkan hadas besar dan hadas
kecil. Main-main sholat aja, sedangkan kita habis hadas besar. Tanpa ada ilmu, tidak bisa. Kemudian kita main sholat aja, sedangkan kita tidak tahu mana rukun, mana mana syarat, atau mana sunnah. Ya. Jadi kita diangkat derajatnya oleh Allah karena iman dan karena ilmu kita. Bahasanya darajat, pakainya jamak, artinya derajat ini berlipat. Kalau bahasa Arab jamaknya itu adalah 3. Kalau Indonesia 2, itu udah jamak. Bahasa Inggris 2, itu udah jamak. Tapi kalau bahasa Arab 3. Jadi minimal 3 derajat. Tapi ketika Allah sebutkan banyak begini, ya, berapa derajat dengan kata-kata darajat, itu artinya jamak. Bisa jadi 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi derajat kita di hadapan Allah karena iman kita dan karena ilmu kita. Kita tidak bisa beriman pada Allah tanpa adanya ilmu. Bisa nggak kita beriman pada Allah tanpa ada ilmu? Nggak bisa. Ya kan? Beriman pada Allah juga butuh ilmu tentang Allah, ya. Minimal tentang Allah kita tahu. Makanya kita diajarin dari kecil kan. Wujud idam baqa mukhalafatul hawadisi, ya kan? Diajarkan. Oh iya. Jadi Allah itu wujud. Kidam. Oh iya, baqa. Mukhalafatul hawadis. Dia berbeda dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan dia. Jadi kalau ada manusia mengaku Allah, tidak bisa. Ada gajah yang kemudian dinamakan Allah, tidak bisa. Itu tidak. Jadi orang beriman tidak bisa ditipu. Atau tipu dia sholat karena tanpa punya ilmu. Kalau dalam bahasa Imam Ghazali itu, ya, disyaratkan ada orang yang sholat tanpa ilmu. Dia sholat malam, setelah itu datanglah cahaya. Habis itu cahaya itu memberi kabar kepada dia. Kamu tidak usah sholat lagi, kamu sudah diterima. Dan kamu sudah menjadi orang yang hebat. Habis itu dia nggak sholat lagi. Padahal itu sesat. Gitu kan? Karena syariat itu sampai kita wafat. Jadi ilmu. Kita beriman pada Allah karena ilmu. Makanya kalau kita zikir la ilaha illallah, bagaimana kita mulai? Wa'lam annahu la ilaha fa'lam. Ketahuilah oleh kamu. Jadi kita harus tahu bahwa Allah itu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita harus tahu dulu. Tapi kadang-kadang kita udah begitu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tahuilah kamu, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, Tuhan itu artinya yang disembah, yang diminta. Tapi ketika ada putus asa, mintanya ujung-ujungnya ikut alayak yang lama lagi, beda lagi. Makanya itu. Jadi sama Allah juga harus kita kenal, ya, karena itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Ayatnya mana? Coba lihat. Surat Muhammad, surat 47. Ayat 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم
ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosa orang-orang laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggal. Iya. Ambilnya dari ayat ini dia. Kalau misalnya kita ada apa? Tahlil kan? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ini dari ayat ini. Fa'lam, ketahuilah oleh kamu tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang patut disembah selain Allah. Berarti ada Tuhan lain nggak? Ada Tuhan lain nggak? Ada nggak? Ada. Makanya kita bilang tidak ada Tuhan selain Allah. Ada. Yang dipertuhankan manusia itu banyak. Ada manusia yang dipertuhankan, ada gajah yang dipertuhankan, tikus pun dipertuhankan. Tapi kita la ilah, tidak ada Tuhan. Ya tikus tidak ada Tuhan, manusia tidak ada Tuhan, pohon jengkol tidak ada, pohon ini nggak ada. Ya nggak ada. Ya yang terbuat dari batu, yang terbuat dari ini nggak ada Tuhan itu kecuali Allah. Jadi kita meniadakan dulu, karena kebanyakan kita ini ada Tuhan-Tuhan. Tuhan apa? Tuhan, bos kita. Kadang dijadikan Tuhan. Uang kadang dijadikan Tuhan. Tanpa uang, ya Allah. Tuh, kadang tanpa uang tidak bisa apa-apa. Tuhan laksana, ya. Uang itu laksana Tuhan. Semua serba uang. Apa-apa uang. Nah, jadi buang dulu tuh Tuhan dalam pikiran kita, ya. Tuhan selain Allah itu kita buang dulu. Itu nggak layak jadi Tuhan, itu nggak layak jadi Tuhan, itu nggak layak jadi Tuhan. Nah, yang perlu disembah hanya Allah, yang layak disembah hanya Allah. Nah, gitu. Makanya la ilaha illallah. Jadi ada nafyu, ada mengecualikan, ada gitu. Ya, ada penetapan. Jadi menolak dulu, la ilaha, tidak ada Tuhan ini, tidak ada Tuhan ini, tidak ada Tuhan ini, illallah, kecuali Allah yang patut disembah. Ya, karena sesembahan di dunia ini banyak kan, yang disembah oleh manusia banyak. Jadi saya nggak ikut sembah ini. Kenapa alasannya? Karena dia bukan Tuhan menurut kita, walaupun dia dipertuhankan oleh orang lain. Kenapa? Karena tadi fa'lam, kita harus tahu dulu Tuhan itu apa. Nah, gitu kan. Nah, maka kita menandaskan dah Tuhan kita hanya Allah yang paling kuat. Nah, baru setelah kita menandaskan Allah, baru wastaghfir li dzambika, mohon ampun atas dosa kamu, ya, walil mu'minina wal mu'minat, dan atas dosa orang mukmin dan mukminat. Jadi kalau ada orang kan misalnya istighfar, ya, ada orang istighfar menambah kata-kata Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Boleh enggak? Boleh, karena ayat ini buat minta ampun untuk dirimu dan minta ampun untuk orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Ya. Nah, tapi kalau dia lihat dari hadis Nabi, ya udah. Astagfirullah. Ya. Ada lagi astaghfirullahaladzim la ilaha illallah wa la ilaha qayyum wa atubu ilaik, ya kan? Nah, tapi boleh enggak ada astaghfirullah untukku, aku mohon ampun ya Allah untukku, wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku, walil mu'minina wal mu'minat, untuk orang laki-laki yang mukmin dan orang perempuan yang mukmin. Walil mu'minina wal mu'minat. Ya, boleh memohonkan ampun untuk diri kita dan untuk orang mukmin dan mukminah. Ya, maka kan kalau khutbah Jumat kan banyak kan begitu kan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi untuk semua. Nah, artinya kita diajarkan satu. Diajarkan bagaimana di sini? Kalau dari ayat ini, diajarkan untuk mendoakan saudara kita yang mukmin, saudara kita yang beriman. Bahkan kalau hadis Nabi, siapa yang mendoakan saudaranya bi zahril ghaib, maka sesungguhnya dia sama juga mendoakan untuk dirinya sendiri. Misalnya emak, ya kan?
Nah, saya terlintas lihat emak gitu. Ya Allah, mudah-mudahan emak diberi petunjuk oleh Allah. Sesungguhnya saya berdoa untuk diri saya sendiri. Oh, ada orang yang dengan kekurangannya mungkin dia ngambil sisa-sisa sampah. Ya saya mudah-mudahan Allah berikan dia kebaikan dunia akhirat. Ya, balik lagi. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki padanya. Nah, maka kalau kita mau lembut hati ya begitu. Sering mendoakan orang lain. Keuntungannya kita nggak ego. Yang kedua, yang kita doakan untuk orang lain juga menjadi doa bagi kita. Iya. Kadang-kadang kita ngelihat ada yang pokoknya nggak layak kita dengar, nggak kayak kita lihat, nggak layak dengar. Kadang-kadang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Ada orang mungkin cacat, ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan kau kuatkan dia, gitu kan. Beri kesabaran. Sesungguhnya kita sedang berinteraksi dengan Allah. Munajat di dalam hati kita. Seolah-olah kita berbicara kepada Allah. Saya lihat ada orang cacat. Ya Allah, mudah-mudahan kau berikan dia kesabaran dan kekuatan. Kau berikan rezeki dari jalan yang tidak terduga. Satu sisi kita mendoakan akan menumbuhkan cinta kita kepada orang mukmin. Satu sisi doa yang kita ucapkan untuk dia menjadi doa untuk kita. Nah, gitu. Maka ada doa yang dengan mengangkat tangan, ada doa yang tidak perlu mengangkat tangan. Ya. Nah, doa yang ada yang sunnah yang mengangkat tangan, tapi ada juga doa yang tidak disunahkan untuk angkat tangan. Ya kan? Nah, contoh doa yang tidak perlu angkat tangan apa misalnya? Masuk WC udah dah. Ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya kalau kelamaan kalau misalnya. Kan? Iya. Sama suami sama istri lagi mau berhubungan, Allah majalin syaitan. Oh, kalau udah begini dulu ya keburu. Udahan. Nah, ya kan? Jadi ada yang perlu. Nah, kayak bangkis gitu kan. Nah, doa kan. Nah, alhamdulillah dia doa. Apa bahasanya? Ketika yang bangkis atau yang bersin itu, alhamdulillah. Ya kamu kau. Nah, perlu nggak dia tangan-tangan? Enggak perlu. Ya kamu Allah. Yang didoakan balas lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya kan? Nah, gitu. Langsung disebut. Ya. Jadi Allah menginginkan bukan hanya kita mohon ampun untuk dosa kita, juga untuk orang mukmin dan mukminat. Artinya orang lain kan? Orang lain ya, asal dia mukmin dan mukminat, asal dia beriman. Orang lain aja kita doakan, apalagi ibu bapak kita. Maka boleh ya. Astagfirullah li wali walidayya, ya Allah ampuni untuk kuli wali walidayya dan untuk kedua orang tuaku. Ya. Atau pakai bahasa doa Nabi, Rabbir firli wali walidayya. Nah, ya. Walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Atau pakai doa Nabi Ibrahim biar kena mukminatnya. Apa? Rabbir firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Nabi Ibrahim doa gitu kan untuk orang tua, tapi juga doa untuk orang mukmin dan mukminah. Doa Nabi Ibrahim. Nah, jadi boleh Rabbir firli wali walidayya warhamhuma rabbayani shaghir. Rabbir firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya. Di mana itu doanya? Nah, kita lihat tuh doanya Nabi Ibrahim surat 14. Surat 14 ayatnya 41, kebalikan tuh. 14 41. Rabbana ghafirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Itu doa. Boleh? Yang mau baca?
Bapakku dan semua orang yang beriman pada hari Dia diadakan perhitungan hari kiamat. Iya, ya. Jadi itu boleh tuh doanya Nabi Ibrahim pakai. Jadi kena untuk kita, kena juga untuk kedua orang tua, kena juga untuk orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Rabbir firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doanya Nabi Ibrahim. Ya, jadi dengan ilmu insya Allah kita akan menjadi lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan wa alamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah mengetahui apa yang terang-terangan dan apa yang tersembunyi. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Singkat saja dulu. Enggak usah terlalu. Ya, jadi yang membedakan kita dengan malaikat adalah kita berilmu. Ya. Ya. Maka yang harus tuntut adalah kita harus berilmu. Ada yang mau ditanyakan? Berarti ini pertanyaan malaikat itu bukan karena membangkang ya. Tapi bukan karena membangkang. Pengajaran kepada manusia. Dia mengajarkan kepada manusia bahwa manusia ya adalah makhluk yang lebih tujuan hakikat penciptaan manusia yang Allah berikan jauh hanya sekedar merusak dan membunuh. Tapi bisa nggak manusia merusak dan membunuh? Ya, itu bisa. Itulah prediksi malaikat. Emang manusia merusak? Iya. Emang manusia menumpahkan darah? Iya. Ketika dia sudah di luar kendali Allah, maka diperlukanlah tuntunan. Tuntunannya apa? Diturunkannya Al-Quran, kitab suci. Kemudian diturunkannya, dibersamai dia dengan para nabi dan rasul supaya dia tidak membuat kerusakan di muka bumi. Gitu. Jadi karena dia khalifah, dia harus bisa mengatur, memakmurkan bumi ini. Ya, apa yang diatur bumi? Sebelumnya tuh ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya apa sih? Ayat sebelumnya apa? Allah ciptakan semuanya untuk manusia. Jadi semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk manusia. Explore. Boleh gak mengeksplor pertambangan? Boleh. Untuk kemaslahatan manusia. Tapi tujuannya adalah maslahat. Kemakmuran manusia. Kemakmuran orang banyak. Bukan kemakmuran pribadi. Gitu. Karena kita sebagai khalifah. Gitu. Jadi silakan eksplorasi apapun boleh. Maka sebagai orang yang ditanggung jawabnya khalifah, ya, dan hamba Allah, ketika dia abid, maka dia harus menjadi abid yang sungguh-sungguh. Sebagai hamba Allah yang sungguh-sungguh ibadah. Tapi ketika dia menjadi khalifah, dia harus mengatur bumi ini sesuai dengan apa yang ditentukan Allah untuk kesejahteraan manusia. Maka boleh nggak kita belajar misalnya pertambangan? Sangat boleh. Boleh kita belajar tentang ilmu biologi? Sangat boleh. Boleh nggak kita belajar kimia? Sangat boleh. Boleh nggak kita belajar kedokteran? Sangat boleh. Boleh sekali, silakan. Tapi tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia. Gitu. Tapi yang terpenting adalah kewajiban pokoknya ilmu. Jadi ilmu itu kan ada seratannya. Ada yang wajib, ya. Ada yang wajib kifayah, ada yang sunnah. Ada bahkan ilmu yang haram. Ilmu yang wajib apa? Untuk kita mengabdi kepada Allah. Untuk kita bisa hidup. Ya, ilmu bagaimana kita mengenal Allah. Ilmu bagaimana kita menyembah Allah. Maka wajib itu. Yaitu tadi. Untuk menyembah Allah apa? Berarti kita harus tahu cara bersuci. Berarti kita wajib tahu cara
sholat. Minimal yang wajib itu aja. Yang wajib bagi kita. Ya, sholat, apa? Puasa, zakat, haji. Itu ya. Wajib kita tahu. Nah, selebihnya dari ilmu agama apa? Itu sifatnya ilmu fardu kifayah. Nggak boleh ada yang tidak mempelajari. Harus ada walaupun sebagian. Nggak mesti semuanya tahu. Tapi kalau masih ada sebagian yang tahu, itu memadai. Nah, contohnya apa? Ilmu tentang pernikahan. Ya, ilmu tentang waris. Nah, kalau misalnya di GIS ini tidak ada yang tahu tentang ilmu waris, maka berdosa semuanya. Nggak ada yang tahu tentang pelaksanaan salat jenazah, dosa semuanya. Ya, nah, itu namanya ilmu yang fardu kifayah. Jadi boleh nggak anak kita nanti kalau dia kuliah dia ambil jurusan ini eksplorasi hutan, boleh silakan. Ya, tapi dia wajib kenal Tuhannya. Dia wajib ibadah.